Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita mampu berkumpul pada hari ini. Walaupun tidak bertemu secara fisik, kita bertemu lewat dunia maya. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa tentang syiar dakwah Ramadan bersama Ustadz tercinta kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Solihin Hasibuan MPDI. Pada hari ini seperti yang akan kita bahas sebelum-sebelumnya, sembari menunggu waktu berbuka puasa, alangkah baiknya kita mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Solihin Hasibuan. Dan insya Allah kalau akan bergabung Habib Mahdi Sahab, insya Allah akan bergabung sebentar lagi mungkin. Kemudian nanti pada teman-teman yang ingin bertanya mungkin lewat Instagram dan Facebook, ya langsung aja di komen di bawah. Nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab. Kalau berkesempatan kita akan jawab semuanya insya Allah, Ustaz, ya. Baiklah, sementara kita masih menunggu panggilan atau live bersama Habib Mahdi, mungkin ada beberapa ini yang kita akan sapa-sapa dulu. Di Instagram ini ada Hendri Dinata, Masya Allah. Ini antum ikut live di sini, sudah follow Ustaz belum? Karena kan ini Ustaz, kadang kan bisa langsung lihat live tapi belum tentu follow ya Ustaz. Oke, kepada followers juga yang ada di Facebook, apa kabar semua? Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih pertanyaan, silakan di kolom komentar. Ya, mungkin sembari menunggu, boleh kita langsung mulai aja Ustaz. Beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Solihin Hasibuan. Mari Ustadz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, nikmatus sihhati wa nikmatul faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia lupa dan lalai. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Ada yang sehat tapi tak sempat, ada yang sempat tapi tak sehat. Apa yang tak sehat? Kadang-kadang tak sehat jasmaninya, yang kedua hatinya perlu sakit. Nah, tapi kalau dua-duanya dapat sehat dan sempat, mudah-mudahan membawa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada sore hari ini, para jemaah rahimakumullah dan followers semuanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bergabung dengan kita, dengan saya, dengan Habib Mahdi Sahab. Insyaallah beliau akan bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi atau tausiahnya, saya ingin kembali mengulangi dan mengingatkan semua jamaah dan para followers, kita sekarang masih dalam suasana munasabah nuzul Quran, ya. Ketika Al-Quran, ketika Ramadan dikatakan adalah mubarak dan mulia, di antara kemuliaan itu adalah karena di bulan itu diturunkan oleh Allah pertama kali Al-Quran. Untuk itu roh dan semangat ini mudah-mudahan tetap kita miliki. Ini baru hari yang kedua, ya, dari 17 Ramadan.
Jadi kita berharap mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah tetap cinta dan selalu ingat bersama dengan Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran insya Allah kajian kita kemarin kita sampaikan diantaranya adalah dengan Al-Quran kita akan mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun wa la yamassuhu illal mutahharun. Karena Al-Quran itu innahu karim, karim sangat mulia dan bisa memuliakan orang lain dan orang yang memuliakan Al-Quran. Dan kajian kita hari ini adalah memahami fadhail, keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Dari kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran itu yang jelas adalah kalamullah. Dia adalah kalam Allah, ya. Jadi la raiba fihi, karena dia adalah kalam Allah, dia adalah Al-Quran sebagai kalamullah, perkataan dari Allah, maka tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Dia bukanlah buatan-buatan manusia, bukan perkataan manusia. Yang kedua, karena dia adalah kalamullah, maka yang kedua Al-Quran itu pasti semua isinya akan sesuai dengan fitrah manusia. Maka sampai hari kiamat satu pun tidak ada dari ayat Al-Quran yang membuat ayat Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah atau hati hati suci manusia. Masya Allah. Habib Mahdi, bangga ada antum ya. Marhaba. Ayah. Jadi nanti antum habis ini sebentar saja saya. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan hati suci manusia atau fitrah manusia. Kalaupun ada yang merasa Al-Quran tak sesuai dengan akal manusia, itu bukan Qurannya yang tak cocok, tapi akalnya itu yang tak masuk, ya. Tidak bisa menerima Al-Quran. Dan sudah disurvei, ternyata setiap apa yang disampaikan dari ayat Al-Quran itu adalah keinginan murni atau asli manusia, fitrah manusia. Manusia senang dengan bahagia dunia akhirat, Al-Quran mengajak supaya bahagia dunia akhirat. Manusia senang dengan harta, Al-Quran menyuruh kita untuk mencari harta. Yang penting harta itu tetaplah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, manusia senang dengan lawan jenis, bahkan Al-Quran menyuruh kita supaya nikah, ya. Jadi kalau ada yang satu jenis kawin, itu namanya LGBT. Lagi gila ini tolong. Itu yang saya bilang lebih sadis dari kambing saya dulu. Kambing saya dulu nggak ada yang kawin jantan dengan jantan. Jadi sekarang lah agak gilo nih kita. Kalau masuk hutan jadi gilo babi namanya. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu keistimewaannya adalah la taghyir fihi, tidak ada pergantian di dalamnya, tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi sekali la raiba, jangan akan mungkin muncul la raibu, ya. Allahu Akbar, karena Allah yang menjaganya. Dan yang berikutnya adalah Al-Quran itu syafi'un yaumil qiyamah. Al-Quran ini menjadi penolong bagi para pembacanya, pengamalnya pada hari kiamat. Fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Dan yang berikutnya yang paling jelas kita rasakan adalah syamil wa mutakamil, bahwa Al-Quran itu adalah universal dan sempurna semuanya. Apa baik ada dalam Al-Quran. Maka pesan saya dengan para follower semuanya dan umat mukmin lah, khususnya mukminat, janganlah pernah ragu-ragu dengan Quran, jangan pula tentunya minder dengan Al-Quran. Bagaimanapun kita harus istiqomah dan bangga dengan Al-Quran karena dia datang dari Allah. Makanya tidak ada yang bertentangan. Jadi ketika saya bertemu dengan seseorang, ngaku tidak kawin, saya bilang nanti katanya kawinnya di hari kiamat. Aku bilang kalau begitu, ya. Tapi hebat, subhanallah, apapun yang diajak oleh Al-Quran pasti ada manfaatnya, dan apapun yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran pasti ada tentunya mudaratnya dan ada ketidakbagusannya. Saya kira untuk menyempurnakan ini nanti Habib Mahdi Sahab bisa menyempurnakan. Pak Ustaz, lanjutkan. Antara. Assalamualaikum Habib Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib?
Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Kalau masih tersenyum mata sekarang. Masya Allah, ya Allah. Oke. Silakan Habib Mati, kita sama follower kita yang ada di Instagram dan Facebook ini rindu akan tausiah dari Habib Mahdi Syahab. Tafadhol Ustaz. Iya. Apa tentang temanya Ustaz? Ada kurang seperti suaranya agak kecil kalau di Instagram dulu. Oh. Ya agak kecil ya Habib ya. Kalau ini agak jelas Bib kedengaran? Ada suara itu terdengar. Tadi suara Ustaz Solihin juga sedikit Agak kecil ya. terdengar. Mungkin ada suara puas. Keistimewaan Al-Quran. Ya betul Bib. Keistimewaan Al-Quran. Jadi apa yang harus saya sampaikan tentang masalah tersebut? Masyitum ya nih. Muhayya ilaikum. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Karimul Mannan bil fadli wal ihsan. فضل علينا بنعمة القرآن الذي أنزل في شهر رمضان ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكوان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Alhamdulillah kita bisa bertemu udara kembali bersama Ustaz Solihin. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan beliau sehat-sehat. Amin. Dan senantiasa diberkahi oleh Allah Taala. Amin ya Sama Allah. siapa ini? Hostnya saya belum terlalu Ini kemas. mengenal. Kemas Rian. Kemas Rian. Ya ketua pejuang subuh. Alhamdulillah. Tema kita hari ini terkait dengan masalah keistimewaan Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang luar biasa, berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Keistimewaannya tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, karena salah satu keistimewaan Al-Quran yang paling besar adalah kitab ini kitab yang paling mudah untuk dihafalkan. Allah. Kalau yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang Muslim, keistimewaan Al-Quran ini tentu tidak mungkin bisa lepas di dalam kehidupan mereka dengan mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Solihin. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan selamat hidupnya di dunia dan selamat hidupnya di akhirat. Al-Quran adalah satu kitab suci yang syamil. Syamil artinya dia komprehensif, menyeluruh, membahas semua sisi. Mafarratna fil kitabi min syai'. Di dalam Al-Quran Allah telah tegaskan dan dinakirahkan kalimat syai', dinakirahkan sehingga artinya segala sesuatu tidak luput, termasuk di dalam Al-Quran, baik itu tersirat ataupun tersurat. Dan Al-Quran juga selain syamil, dia kamil, sempurna. Dan inilah sifat agama Islam yang dimana merupakan kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi kitab suci agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka beruntung kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan Al-Quran, dan beruntung kita orang-orang yang bisa menjalankan isi daripada kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah 17 Ramadan permulaannya, dan kemudian tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu bukan bacaan biasa. Kalau kita baca WA, kalau kita baca Facebook, kita baca Twitter, atau kita baca hal-hal yang lain, itu tidak akan ada nilainya walaupun yang kita baca banyak. Tapi Al-Quranul Karim, Allah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya satu huruf daripada Al-Quran nilainya mendapatkan keutamaan yang luar biasa, ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ngomong, Ustaz Solihin, buat apa hitung-hitungan? Jangan hitung-hitungan sama Allah.
Kadang-kadang mau duit ini pakai hitung-hitungan, habis berzikir 33. Sama pakai hitung-hitungan. Kalau nak berzikir berzikir baik. Kalau nak apalagi Quran pakai ada hitung-hitung pulau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Karena Allah tahu otaknya manusia ini memang hobi berhitung. Memang otaknya manusia ini sifat bawaan manusia, memang senangnya dengan hitung-hitungan. Nah, kalau atas sampai sedekah di dalam Al-Quran Allah ajak kita hitung-hitungan. Satu kulli sumbulatin mi'atu habba. Di setiap satu butir dari 700. Allah ajak kita hitung-hitungan karena Allah tahu fitrahnya manusia. Manusia ini memang hobi berhitung. Kadang-kadang tangannya selesai berhitung, kakinya malah goyang. Kita nyangkok, kenapa dia goyang? Apa kedinginan? Rupanya itu duit. Inilah sifatnya manusia. Maka fitrah ini juga digunakan di dalam Islam untuk memotivasi manusia di dalam ibadahnya. Maka ada hitungan rakaat dalam sholat, ada hitungan tertentu diajarkan oleh Nabi di dalam zikir dan aurat yang dibaca, wirid yang dibaca. Kemudian ada juga hal-hal yang lain. Itu ibarat kalau bahasa keren sekarang dokter memberikan obat dengan dosis tertentu. Maka itu kadang-kadang kita perlu hal tersebut. Tapi Allah Al-Quran ini punya keistimewaan. Quran ini punya keistimewaan, semakin banyak dibaca, semakin orang merasakan kenikmatannya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat satu kaum dengan kitab ini, wa yadau bihil aqdar, dan Allah rendahkan beberapa kelompok yang lain. Dan survei membuktikan, keadaan membuktikan orang yang mengangkat meninggikan Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Orang yang menghinakan menistakan Al-Quran dijatuhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menghidupkan dan membudayakan Al-Quran ini mendarah daging di dalam kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk membuka dan menjadikan Al-Quran ini memang betul-betul satu kitab yang menjadi fondasi di dalam kehidupan. Al-Quran ini adalah obat. Kalau sekarang kita lagi sibuk dengan corona, dengan sakit, yang sampai sekarang katanya sulit kita mencari obatnya. Belum ada vaksinnya corona ini. Tidak usah repot, kita punya resep dari Allah Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang mau mengamalkannya, insya Allah dia bisa mendapatkan keamanan dari berbagai macam penyakit. Dalam Al-Quran juga banyak mengajarkan kepada kita tentang obat-obatan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Ayat Al-Quran bicara tentang madu dalam surat An-Nahl dan lain sebagainya. Jadi kita harus kalau bahasa sekarang membangun ulang tatanan kecintaan kepada Al-Quran di tengah masyarakat. Di saat sekarang masyarakat mungkin 1 hari, 2 hari habis waktunya. Mungkin kita kadang-kadang baca WhatsApp 1 jam, 2 jam tidak malas tidak bosan. Habis waktu kita dengan gadget kita tidak merasa kekurangan. Tapi kadang-kadang buka Al-Quran 24 jam sudah kecapean. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasakan kenikmatan dan kelezatan dengan Al-Quran, dia tidak akan merasa kelelahan. Diriwayatkan kalau dulu waktu ada sekolah seperti ini, ada ulama-ulama di sana di Yaman, di Hadramut itu, salah satu dikenal Al-Imam Muhammad Jamalullah. Itu dalam riwayat murid-muridnya cerita, ini Imam Muhammad Jamalullah ini tak pernah baca Quran siang hari kalau bulan Ramadan. Kalau dia mau baca Quran, dia baca Quran itu malam hari. Tanya oleh muridnya, wahai guru, kau ngajari kami untuk banyak baca Quran, tapi aku kalau siang kau tak pernah baca Quran. Kata beliau, karena setiap aku baca Al-Quran, aku merasakan kenikmatan. Saat aku baca Al-Quran dari lidahku ini keluar rasa manisnya madu. Sehingga aku takut itu mengurangi pahala puasa.
Padahal itu tidak membatalkan puasa dalam sesungguhnya, tapi inilah derajat mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang di antara mereka mengatakan, semakin baca Al-Quran, semakin rasanya ingin aku merasakan kenikmatan seperti aku makan makanan yang sangat lezat. Ini orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan dengan Al-Quran. Dan ini menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Betapa banyak di antara kita 1 hari 2 hari berlalu tanpa Al-Quran. Nah, satu cerita Ustaz yang mungkin kalau 1-2 hari ini beredar di grup WhatsApp, insya Allah jadi pengingat kita. Ya. Ada seorang suami istri, satu keluarga suami istri, jadi rajin hadir di pengajian. Undanglah Ustaznya datang ke rumah, ngajak makan. Kemudian setelah Ustaznya diajak makan, balik Ustaz ini, akhirnya suaminya ngomong, bininya ngomong sama suaminya, aku kehilangan duit 5 juta. Padahal duit itu tak tunjukkan Ustaz. Uji lakinya tak kata yang lain di sini kecuali Ustaz itulah. Berarti dia itulah ngambil duit itu. Dia balik, dia bawa duit. Padahal semestinya dia nak tunjukkan duit itu, tapi akhirnya dia dapat duit itu dengan jalan yang halal. Mereka berprasangka kepada Ustaz yang ngambil duit. Sudah kalau macam itu, jadilah kita tak usah hadir lagi majelis itu. Ustaz itu Ustaz maling di sini. Akhirnya berjalan 1, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan kemudian mereka tidak pernah hadir di majelis sama Ustaz. Setelah 3 bulan ketemu sama Ustaz ini, bininya ketemu sambil agak sedikit mewah, tapi terpaksa dulu. Mana Pak Ustaz? Pak Ustaz, mungkin minggu kami tidak pernah hadir di majelis Pak Ustaz. Ya, tahu tak Pak Ustaz kenapa? Karena sejak Pak Ustaz datang itu, Pak Ustaz balik, duit kami hilang 5 juta. Nah, dan tak kata yang lain yang datang ke rumah kami kecuali Pak Ustaz itulah. Habis kami ajak makan, duit kami hilang. Padahal nak kami hadiah ke duit itu. Ustaz itu ngomong, oh iya aku lupa ngomong sama kamu. Duit itu memang aku membeknya, tapi aku taruh di jeruk Quran rumah kamu. Karena aku takut, di sebelah itu ada Al-Quran, aku taruh. Aku takut ketumpahan tua. Jadi aku simpen di dalam itu. Aku mikir kamu laki bini jangan buka Quran. Ternyata sudah 3 bulan tak pernah kamu buka Quran itu. Tak pernah kamu buka, pantaslah kamu tak nemu ke duit itu. Baliklah si bini ngerasa malu, dibuka aja Qurannya, ternyata duit itu ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan, ini pelajaran buat kita. Berapa banyak 3 bulan ini laki bini sampai dia berprasangka sama gurunya orang baik Ustaz ini. Dan ini pendidikan dari sang guru buat murid-muridnya, bahwa mereka selama ini memang jauh dari Al-Quran. Ini mudah-mudahan insya Allah bisa jadi motivasi buat kita. Jangan jadi malu. Lagi nanti kau hadir majelis taklim rajin, hadir duduk sama guru rajin, 3 bulan tidak buka Al-Quran. Alhamdulillah. Demikian Ustaz. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi betapa indahnya sebenarnya Al-Quran itu Ustaz ya. Tapi makin kesini, makin hari, kebanyakan dari umatnya kita itu makin banyak meninggalkan Al-Quran Ustaz. Karena betul tadi kata Habib Mahdi, lebih banyak waktu kita itu di gadget ya Habib ya. Lihat WhatsApp, ngelihat Instagram, sosial media dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang Al-Quran itu jarang. Jadi begini Pak Rian, Habib Mahdi, sekarang ini kita banyak umat kita Bib yang tidak memperdulikan, tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang kena usaha-usaha orang yang tentunya khususnya yang tak suka dengan Islam. Mereka ini sudah punya di dalam deklarasi mereka, Islam itu tak usah dilawan, tak usah dimusuhi, tak usah di bahasa kita usah dibabi, tak usah dia bisi. Cukup jauhkan mereka dan anak mudanya, jauhkan mereka dari Al-Quran, sehingga mereka sendiri akan tidak jelas. Kelihatan namanya nama Nabi, tapi kadang-kadang akhlaknya calabi-labi. Nah, sekarang kita lihat umat kita memang sudah mulai bergoyur jauh dari Al-Quran. Seperti yang sering kita lihat, mungkin saudara-saudara kita juga banyak yang alhamdulillah di beberapa instansi, di pemerintahan, di partai, dimanapun ada kita lihat, tapi mereka roh Qurannya tidak ada.
jiwa Qur'annya tidak ada. Sebenarnya ini ada kesengajaan dan usaha orang untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Jadi termasuklah sekarang kalau kita lihat pelajaran Al-Quran pun di dalam pembelajaran atau di perkuliahan sangat jauh. Untuk itu kata Habib Mahdi tadi, sebenarnya ketika kita hidup bersama Al-Quran, paham bersama Al-Quran, hidup kita akan universal dan kita kamil. Maka salah satu kelebihan Quran itu adalah Quran itu kan adalah ayat Allah yang pasti akan kekal selama-lamanya dan sholihun fi kulli makan wa sholihun fi kulli zaman. Bahasa kami itu di mana baik cocok Al-Quran itu. Jadi kalau ada orang sekarang takut kalau dengan Quran tidak keren, dengan Al-Quran tidak hebat, atau takut hidup, padahal Al-Quran ini hidup dan menghidupkan. Tadi yang kita sampaikan mulia dan memuliakan. Jadi mungkin sekarang yang justru kita melihat jauhnya pergeseran umat kita dari Al-Quran. Mana pendapat antum, Bib? Halo, Bib. Habib. Assalamualaikum, Habib. Kedengaran, Habib? Ya, terkait dengan masalah jauhnya umat. Ya. Jauhnya umat dari Al-Quran saat ini. Ya. Kondisi ini memang harus kita sadari bahwa memang ada yang salah dari kehidupan ini. Bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini problem kita bersama. Betul. Dan ini penting untuk kita sikapi dan kita upayakan solusi dan jalan keluarnya. Di zaman ini memang sudah mulai banyak upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari Al-Quran. Walaupun di sisi lain kita harus bersyukur begitu banyak saat ini berkembang rumah-rumah tahfidz Al-Quran, tempat-tempat menghafal Al-Quran, dan juga tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Namun ini kadang tidak berimbang dengan upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari Al-Quran. Keberadaan media sosial ini sendiri harus kita waspadai dan harus kita cermati bahwa ini memang adalah salah satu upaya untuk membuat anak-anak kita lebih cenderung menghabiskan waktu di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang musim game online, musim hal-hal yang tidak memberikan manfaat di dalam, bahkan untuk kehidupan dunia mereka itu tidak bermanfaat. Inilah yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran, dan juga perang asimetris kalau sekarang. Kalau Gino, perang tanpa harus menghabiskan biaya senjata, dan juga tidak menghabiskan, tidak terjadi pertumpahan darah. Dihancurkan ini dengan jalan-jalan yang seperti tadi, anak-anak kita dirusak, dijauhkan dari kitab sucinya, dijauhkan dari agamanya dengan berbagai macam cara. Saya teringat dengan satu kajian bahwa dulu ketika terjadi adu kekuatan antara Mongol dengan Barat saat itu, maka politik yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Mongol saat itu adalah dengan satu perang yang disebut dengan perang Candu. Perang Candu itu di mana mereka berusaha memasok candu sebanyak-banyaknya, ditanam opium itu di India, kemudian dipasok masuk ke daerah wilayah Mongol, kemudian setelah itu tentaranya dicoba satu kali langsung kecanduan. Setelah mereka kecanduan, mereka menjual barang-barang tersebut kepada tentara, kepada rakyatnya, sampai kemudian mereka bahkan diarahkan untuk angkat senjata, ngacam badan tersendiri mereka tidak mampu. Dan inilah yang digunakan saat ini. Anak-anak kita dibikin kecanduan dengan game online, anak-anak kita dibikin kecanduan dengan narkoba, anak-anak kita dibikin kecanduan dengan hal-hal duniawi, dan kemudian ketika mereka jangankan untuk baca Al-Quran, bangun untuk baca Al-Quran, bangun untuk bawa badannya sendiri, mereka sudah kesusahan, sudah payah. Ini yang harus betul-betul kita waspadai. Maka
ketika kita berusaha dan berupaya memberikan nutrisi kepada anak-anak kita, ini mesti memang dari awal harus betul-betul kita jaga. Kalau kita kepingin melahirkan generasi-generasi Al-Quran, memang dari awal kita harus berusaha dan berupaya menjaga itu semua. Mulai dari makanan tubuh mereka, kemudian bagaimana tarbiyah yang diberikan kepada mereka, bagaimana lingkungan yang kita ciptakan, bi'ah kalau bahasa sekarang ada istilah bi'ah mustaqawiyah, lingkungan yang tercipta memang menciptakan mereka untuk dekat dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka juga diberikan nama yang baik, diberikan pendidikan yang baik, diberikan rezeki makanan yang baik. Ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua di zaman kita sekarang, salah satu tempat yang paling memungkinkan untuk kita mewujudkan hal tersebut adalah di pondok-pondok pesantren. Ustaz Solihin punya pondok pesantren, ada Izzatuna Putra, ada Izzatuna Putri, dipisahkan antara laki-laki dan wanitanya. Supaya apa? Supaya memang betul-betul hal-hal seperti ini terjaga dan terpelihara. Insya Allah, kalau seandainya kita menjaga hal-hal tersebut, ke depan akan muncul generasi-generasi Al-Quran yang mumpuni, yang betul-betul memang siap untuk berhadapan dengan tantangan era globalisasi yang semakin hari semakin mengerus akhlak dan moral generasi muda kita. Sekian Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab, Ustaz. Sebelumnya kita sapa dulu. Di samping kita ini ada beberapa dari rombongan kawan-kawan dari Bang Jafar, ya, ada ya. Ada Bang Jafar, ada. Sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, berhubungan dengan akhir-akhir ini Ustaz, banyak perdebatan yang terjadi Ustaz, khususnya kalau misalnya kita bicara tentang teori konspirasi. Masya Allah, kalau kita bicara tentang teori konspirasi dikaitkan sama corona, ada satu sosok ini Ustaz, ya katakanlah musisi lah, yang terkenal di Indonesia, ini mengatakan bahwa saya juga nggak tahu Ustaz, kenapa orang ini didengar juga dan masuk TV nasional, dan ada pernyataannya bahwa agama yang kita percaya ini, yang mayoritas semua umat rakyat Indonesia percaya ini adalah bukan faktual, malah katanya itu juga termasuk teori konspirasi itu Ustaz. Gimana Ustaz pendapatnya tentang pernyataan tersebut Ustaz? Ya, kembali kepada konsep kita dari awal tadi ya. Ketika itu ada informasi ataupun teori-teori apapun, ketika tidak dia adalah tabi atau laik dengan Al-Quran, itu semua adalah masih pendapat orang ya. Saya sering bilang, umat kita jangan pula ikut-ikutan dengan gaya-gaya barat ya. Bahkan kita, sekali lagi tadi kata Habib Mahdi, dijauhkan kita ini pola pikir kita dari Al-Quran. Bahkan seorang pembicara dalam seminar pun takut kalau dia sudah mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Dia lebih bangga dengan teori-teori barat yang padahal semua sekarang sudah termentahkan semuanya. Siapa dulu yang dibanggakan dengan istilah teori Darwin, mengatakan manusia dari monyet, ternyata dia dewe anak monyet kan. Jadi tak usah terlalu berlebihan. Mau teori saya nggak suka dengan kalimat-kalimat begitu, karena itu untuk merusak pola pikir kita tadi. Saya bilang tadi, kata mereka apa? Tak usah jauhkan mereka, tak usah tembaki mereka dengan peluru. Yang penting kau tembaki mereka dengan menjauhkan mereka dari Al-Quran. Yang kata Habib Mahdi tadi, usaha ini terus berlanjut ya. Terlalu berlanjut karena mereka tahu bahwa Quran itu benar. Sekarang bagaimana caranya untuk menjauhkan umat dari Quran itu? Mereka sepakat bahwa selama Al-Quran ini dipegang oleh orang Muslim ini masa pasti kuat. Bahasa gitu, melawan. Jadi sekarang kalau mau sebenarnya kan kalimat tadi singkat lah yang kata Habib Mahdi tadi. Ketika umat ini tidak berdaya, umat ini tidak ditakuti, saya sering bilang, kapan orang takut dengan harimau? Harimau itu kalau masih ada sifat harimaunya, kecuali harimau hujan.
Lah, kalau harimau sudah jinak, harimau sudah jadi bebek, harimau sudah jadi sapi, harimau sudah jadi kambing. Mana takut lagi orang yang harimau? Sekarang pribadi seorang mukmin tidak ada lagi pribadinya, sudah membles, sudah ini karena tadi sudah jauh dari Al-Quran, ya kan? Karena dia jauh dari Al-Quran, maka tentunya dia sikap-sikap kemukminannya, kemuslimannya tidak ada lagi. Jadi kalau dibicarakan tadi teori-teori itu saya tidak terlalu ingin untuk menanggapi itu, tapi yang jelas tak usah percaya kepada suatu pernyataan dan teori kecuali itu adalah laik sesuai dengan Al-Quran atau cocok dengan bawaan Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada yang tahu. Siapa yang sudah tahu tentang itu? Kecuali teori adalah try and error. Teori itu mencoba, coba, cocok, ayo tak cocok sudah. Nah, sementara hidup kita ini kan cuma terbatas. Makanya biar cepat hidup ini sehat, selamat, cepat dan selamat, ikut dengan Al-Quran. Ya, karena tadi disampaikan, dia syamil wa mutakamil. Al-Quran itu universal dan mencakup semuanya. Masalah pempek bayar dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang ngerti, yang tuannya. Kalau kamu nggak tahu, kalau nggak ngerti gimana cara buat pempek, tanya ahli pempek. Itu apa? Kira-kira kan? Jangan ada yang artis. Masya Allah. Maka saya bilang bahasa saya Bimadi, apalagi sebenarnya yang membuat umat ini tak bangga dengan Al-Quran. Permasalahannya tadi yang kita bilang tadi, orang jauh membacanya baik tak baca, atau usah membaca tadi membawa dirinya baik tak kuat dia, ya. Tapi kalau dia bisa membacanya, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dia pula mendakwahkannya, dia akan bangga. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ila akhir. Dia tidak ada rasa takut, rasa segan, rasa minder. Bahkan kalau saya dulu istilah saya sambil kuliah naik bis kota, Quran ini saya taruh begini di bis kota. Bahkan saya sengaja taruh di hidung orang yang ngantuk ini begini. Biar tak tahu dengan ini Quran. Sekarang kan malu kata Habib Madi tadi, baca WA berjam-jam, baca Quran mungkin tak pernah. Banyak sekarang nak jelas kita ini. Sibuk dengan WA, dengan ini tiap saat. Baca Quran ada kesempatan. Makanya kita sepakat tadi kata Habib, alhamdulillah masih adalah roh dan semangat ke depan, mungkin akan tambah banyaklah rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Al-Quran, ya. Mungkin kita harus punya semangat karena dibanding dengan kita dulu, coba antum ingat ini kawan-kawan, Pak Beni, Pak Arnel, kita dulu umur 7 tahun sudah harus bisa baca Quran. Tidak ada dulu lampu listrik, tidak ada aspal, tidak ada sendal jepit, baru bawa baju baik kita ke surau-surau itu. Tapi kita bisa baca Quran, alhamdulillah. Sekarang semakin banyak listrik, terang bayarannya, biarpun katanya turun naikkan, tapi yang kaya dinaikkan juga dia kan. Ya, awal masalah itu. Aku bukan karyawan itu. Tapi yang jelas kita mau jujur lebih. Sekarang ini orang belajar tulis Quran, tulis Arab, baca kata. Ya, ujung-ujungnya dibuatlah tulis-tulis apa itu tulisan Indonesia Latin ini gaya-gaya Arab. Ya kan? Itu namanya Arab majolas tadi dan Arab nandi. Karena saya baca lagi menulis bagaimana dibuatlah B itu cabang. Ya. Allahu Akbar. Semakin jauh pelajaran tadi saya bilang di dalam pembelajaran dan dalam kuliah paling-paling 2 mata pelajaran agama itu 1 semester. Iya. Tambah gelap. Ya, memang ini sengaja, ini sedang diusahakan bagaimana kita supaya jauh dari Al-Quran. Tadi kata Habib, ini gawe kita sama-sama. Ya. Begitu kira-kira pendapat saya, Pak. Tak usah aku bahas masalah teori itu. Mau kontrasi, mau konspirasi atau konfirmasi, mau konblok terserah lah. Masya Allah. Teman-teman Habib Mahdi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Habib? Ya, jadi pendengaran bisa mendengar suara saya? Jelas. Kami orang-orang jelas. Jelas. Baik. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Solih sudah jelas bahwa memang upaya ini sistematis. Iya. Maka itu kita juga harus melakukan perlawanannya juga sistematis. Betul. Al-haqqu bila nizam, yazumuhul batil bila nizam. Kalau kebaikan tidak tertata, akan gampang dikalahkan oleh kebatilan yang tertata.
dan saat ini mereka tertata. Kalau mau kita lihat, mereka menjauhkan umat dari Al-Quran, nggak langsung. Pertama dibuat dulu sekarang, dijauhkan dari Arab. Jadi segala sesuatu disebut diarabkan. Baju gamis itu dari Arab, kita nggak usah pakai gamis. Kemudian jilbab itu budaya Arab, ini semua budaya Arab. Pertama buang Arabnya, habisnya buang Qurannya. Bahasa Quran, ngaji Quran jangan pakai langgam Arab, pakai langgam Nusantara. Itu salah. Kenapa mereka buat seperti itu? Karena memang itulah langkah awal sebelum mereka menjauhkan kita dari Al-Quran. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan kita jauh 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah SAW, ahibbul Arab di salah, li'anni Arabi, cintai Arab karena tiga, karena aku orang Arab. Wa li'anna lughatu li'anna Al-Quran Arab, Al-Quran Arab. Jadi Quran Arab, bahasa Arab itu sudah memang dari sana. Ini kan kadang-kadang dimulak-malik, oh ini karena Qurannya turun sama Nabi Muhammad di Mekah jadi bahasa Arab, cuma turunnya di Indonesia. Sering mereka menggunakan kalimat-kalimat tertentu untuk membolak-balikkan pemahaman masyarakat. Jadi waktu ahli jannah Arab, bahasa penduduk surga di dalam surga bahasa Arab. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mudul Arab nifaq, membenci Arab itu kemunafikan. Dan sekarang muncul kelompok-kelompok tersebut. Tujuannya apa? Memang bukan Arabnya yang disasar, tapi yang mau mereka sasar adalah inti dari Al-Quran. Karena tadi Nabi bilang, li'anni Arabi, pertama dia buat umat benci sama Arab, setelah itu meninggalkan Nabi Muhammad. Pertama dia buat masyarakat yang anti dengan Arab, setelah itu Quran yang bahasa Arab akan ditinggalkan. Ini upaya sistematis dari musuh-musuh Islam yang harus kita lakukan perlawanan. Apa yang harus kita lakukan perlawanan harus sistematis. Yang pertama, ajarkan kepada umat untuk cinta kepada Al-Quran. Kalau sudah cinta, dia akan berusaha untuk lebih mendekat dengan Al-Quran. Ajarkan umat untuk cinta sama Nabi Muhammad. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia akan berusaha untuk mendekat dengan apapun yang datang dari Nabi Muhammad. Dan ini butuh kerja keras, butuh kerja sama. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ustaz Solihin selama ini bahasa kita yang kita ambil, laulana Muhammad Siwana. Takbir. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau dia sekarang kapan lagi? Kita sudah sama-sama kerja, tapi jarang kerja sama. Kenapa kita kegagalan umat Islam di dalam membangun ini semua, melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut? Karena kalau kita lihat musuh solid sementara kita terpecah belah. Habis waktu kita dengan perdebatan yang tidak perlu. Padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan wala tanaza'u wala tafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kalian berdebat, jangan kalian berselisih, kalian akan lumpuh dan hilang kewibawaan kalian. Jadi sekarang musuh berani melakukan ini semua. Kurikulum anak-anak kita di sekolah dirubah. Kenapa? Karena kita nggak ada lagi wibawa. Umat Islam udah dikilaninya Ustaz Solihin. Ya betul. Gampang lah itu. Dia sama dia gampang. Dia dewek belanja habis selesai gitu. Gak usah kita urusi, habis dewek dia sama dia. Inilah yang terjadi saat ini di tengah umat. Maka saat ini kalau kita kepingin mengembalikan kekuatan umat dengan Al-Quran, kembalikan semua pada Al-Quran. Bersatu kita, jangan pernah kita berselisih. Kalau tidak ingin kita hilang di bawah. Sumber perselisihan banyak. Beda ormas ribut, beda pahaman ribut, beda ikhtilaf furu'iyah ribut. Habis energi umat, apalagi bulan Ramadan dulu ribut masalah terawih. Gara-gara terawih 11 atau 23 ribut lagu. Mau nggak sampai bulan kita masih ribut bilangan terawih. Ini penting, makanya itu bawakan dulu
Antum bawakan dulu Quran imam kami. Ya. Ya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Masya Allah. Al-Quran satukan kami. Ya Allah. Baik. Saya mungkin menambahkan tadi mengkomentari yang beliau sampaikan, kembali menambahi bahwa kondisi ini bukan berketepatan, tapi memang ditepatkan. Sama dengan kata orang, bukanlah kita sebenarnya kemiskinan menurun, tapi memang diturunkan. Bukan kondisi kita sekarang umat kita ini berketepatan, tapi memang dibentuk. Jadi ada namanya gerakan harakatul irtidat. Bagaimana umat ini supaya riddah, supaya jauh dari agamanya, diam-diam dia keluar dewe. Kata beliau tadi, mati dewe. Sesama mereka mati dewe. Ada namanya gerakan pertama adalah taswih. Taswih itu artinya membuat orang itu, membuat kita supaya jadi kabur. Kabur. Kalau sudah kabur, antum kabur, nggak tahu lagi mana harimau, mana kucing, nggak kabur. Ya. Nah, kabur namanya. Jadi tidak. Ini Quran ini benar atau tidak? Al-Quran ini hebat atau tidak? Dikaburkan dulu. Kalau sudah kabur, baru namanya yang kedua taskik. Taskik itu artinya adalah membuat kita jadi ragu-ragu. Nah, kalau sudah ragu-ragu, tidak menarik lagi. Sama dengan kita sekarang. Kita jujur baik sekarang. Kalau tanya, mulai diragu-ragukan kita. Mana yang benar, PKI atau yang bukan PKI? Itu usaha-usaha. Ya. Karena mereka pasti yuharibunakum. Mereka juga ingin membuat si war dengan kita. Sebagaimana kau membuat itu, dibuat ragu dulu. Kalau sudah ragu tadi sudah barulah yang berikutnya. Kalau sudah itu baru namanya tagrib. Tagrib itu membuat gori menjadi asing. Maka kita lihat kalau anak belajar ngaji, malu, dianggap aneh. Ada anak muda umur 17 tahun bawa Quran seperti ini ke masjid, ditonton itu lucu, aneh. Atau ada anak muda tak merokok umur 18 tahun, dibilang aneh. Macam-macam sekarang dibuatlah istilah-istilah, bahkan kita dibilang radikal lah. Ini sengaja dibuat, bukan berketepatan, memang dibentuk. Baru yang terakhir adalah akhirnya semuanya jadi asing, jadi aneh, jadi tidak pede. Ya, akhirnya melo-meloan, kata beliau tadi, dikilangung kita ini. Maka saya bilang dengan Habib Mahdi, kita harus jadilah ayam-ayam hutan, jangan jadi ayam potong. Kalau ayam hutan itu mencari biji-bijian dewean itu, maka ngais dewe dia. Maka terbangnya pun tinggi, suara kokokannya nyaring. Kalau ayam potong, karena dikasih makan terus, disuapin dengan dengan pur, makanya tidak banyak geraknya. Nggak ada bergeraknya, loncat kita baca. Makanya umurnya 40 hari mati, yang kan semblek. Maksud saya, jangan sampai dikilang orang. Maka harus punya izzah. Izzah kita bersama Al-Quran. Ya, kami ada lagunya itu, bahwa Quran itu izzah kita. Al-Quran sabiluna, Al-Quran izzatuna. Bagaimanapun dengan Al-Quran ini kita jadi pede hidup kita. Karena kita tahu ada galau-galau di sini. Yang punya uang pun sudah dilengkapi di sini. Jadi ketika mulai dari Zabur sampai kepada Injil, ini kan sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, kalau anak kita sudah punya PD, punya keyakinan begitu, itu yang saya contohkan. Kalau kita sudah punya ilmu yang benar, takkan ragu-ragu. Karena saya mencontohkan, dulu pertama kali saya masuk Palembang, ditanya di mana Kertapati, aku ragu-ragu. Ada yang bilang keluar dari Ampera ke kanan, ada yang satu bilang ke kiri, aku bingung jadinya. Dulu. Tapi kalau sana sekarang ada yang lain. Kalau pulang lewat dari Ampera ke kanan itu adalah pelaju. Ku bilang potong leher saya. Saya taunya adalah pelaju adalah sebelah kiri. Biarlah aku kau potong leher ini, aku pokoknya tetap ke kiri karena itu pelaju. Kenapa? Punya ilmu yang pengalaman yang sudah berulang-ulang. Ya. Mana kira-kira Bib ya? Itu dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau sekarang pajak pelaju lurus musim yang jelas kalau musim 4 bisa juga langsung ke kanan dulu, masih pelaju juga itu.
Lewat tegal bidang bisa. Ya bisa, tapi namanya al-mutar wal mutar. Ini kan sekarang umat kita ini ada yang lurus tapi hobi dia mutar-mutar. Terima kasih, Bib. Sama orang kita ada kopi, Ustaz, mana kopimu? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah. Ya. Paling ada pertanyaan terakhir ya. Masih dengan Habib Madi, dia yang jarang kalau aku tiap sore. Masya Allah. Tapi mungkin bukan pertanyaan, tapi tips-tips. Bagaimana tips-tips kita supaya kita fokus ke bulan Ramadan ini, Habib, khususnya bagaimana tipsnya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Pada Habib. Ya. Tentu mengisi Ramadan dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah menjadi salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hidupkan Ramadan dengan ibadah, hidupkan Ramadan dengan betul-betul mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Bukan itu handphone. Oh, habis. Telepon lagi langsung. Live lagi. Habisnya. Habis ininya. Habis. Buka Instagram kan cuma sejam waktu itu. Pakai Instagram. Facebook masih Belum sejam. Baru 40 menit. Belum. Kita tahu dan udah tahu kan nulis ini. Kita Sekarang bilang kasih mana terang di sini. Betul. Terputus Ustaz Solihin. Iya. Lanjut. Lanjut nanti kalau Artinya sekarang maksimalkan Ramadan ini untuk ibadah, Ya. dan juga maksimalkan Ramadan untuk berbagi, Ya. karena sesungguhnya fadilah Ramadan bukan hanya dengan hubungan hablum minallah, Ya. tapi keutamaan Ramadan juga didapatkan oleh orang-orang yang menjadi hablum minannas yang baik. Saat ini di tengah pandemi Corona, mudah-mudahan semakin banyak kita berbagi, Amin. semakin besar kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah pandemi ini sebagai jalan bagi kita untuk semakin giat berbagi, dan mudah-mudahan insyaallah mendapatkan ridha ilahi dan malam Lailatul Qadar kita dapatkan insyaallah. Amin. Oke, terima kasih, Bib. Kita nasid sebentar, Bib. Qur'anuna nurun yudhi'u tariqana, Qur'anuna ya qawmu masdar izzina, Qur'anuna fahuwal asasu li majdina, Qur'anuna fahuwa sabilu linasrina, Qur'anuna. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan insyaallah kita lebih punya izzah, punya jalan pertolongan Allah dengan dekat dengan Al-Quran. Amin. Fadhol, Bib. Amin. Antum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Amin ya Rabb. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Amin. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
هداية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر توسع من ذنوبنا وظهر الخارج عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Masya Allah, syukran Habib, jazakumullah khair katsira. Masya Allah. Demikian para follower dan pendengar sekalian, jangan lupa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat syiar dakwah Ramadan bersama Ustadz Solihin Hasibuan dan kawan-kawan mulai dari jam 5 kurang seperempat ya sampai menunggu waktu berbuka. Dan besok Duha. Ada Duha. siar dua juga live di Instagram pukul 8.30 sampai dengan selesai. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi para pendengar semua, para follower, dan terima kasih sekali lagi kepada Habib Mahdi Syahab dan Ustadz kita yang tercinta Dr. Andes Kiai Haji Solihin Hasibuan MPDI. Kepada Allah kami mohon ampun kalau misalkan ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.